Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Kita bersyukur karena kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudipraitno Legal Channel. Saluran YouTube yang diharapkan memberi secuil kontribusi bagi terwujudnya keadilan di negeri berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui tentu saja proses penegakan hukum yang menurut Gustav Rechtsbruch, seorang ahli hukum dan filsuf dari Jerman yang hidup pada 1878 hingga 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian dan kemanfaatan, tapi juga memberi keadilan sebagai tujuan utama yang harus menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana menghukum mereka yang bersalah, tapi juga bagaimana agar prosesnya dilakukan tanpa melanggar hukum. Karena bila penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka keadilan hanya akan menjadi mimpi belaka. Namun jangan kita juga lupa sobat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum di negara kita. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Suryono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurutnya ada 5 faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana pendukung, faktor masyarakat, dan juga faktor budaya. Nah, bila kelima faktor ini kita kaitkan dengan putusan pengadilan negeri atau putusan pengadilan tingkat pertama terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong yang dinilai banyak kalangan telah mencederai rasa keadilan misalnya, maka aparat penegak hukumlah yang menjadi faktor paling menentukan atau berpengaruh dalam proses penegakan hukum terhadap kasus yang dihadapi kedua orang tersebut. Namun bagaimana dengan pemberian amnesti dan abolisi yang juga masih menjadi perdebatan sampai saat ini terhadap keduanya oleh Presiden beberapa hari lalu? Faktor mana dan atau apa yang sesungguhnya berpengaruh atau mempengaruhi diberikannya amnesti dan abolisi ini? Simak kupasannya berikut ini. Sobat, amnesti dan abolisi khususnya yang diberikan kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong ya, merupakan kewenangan konstitusional yang diatur, ya, kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden sesuai pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Tapi apa saja kriteria dan bagaimana teknis pemberian amnesti dan abolisi ini? Ternyata Undang-Undang Dasar tidak mengatur lebih lanjut. Termasuk tidak pula ada pasal dalam Undang-Undang Dasar yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang. Padahal untuk kewenangan Presiden yang lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti membuat perjanjian dengan negara lain, atau memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain, Undang-Undang Dasar justru memerintahkan pengaturannya dalam sebuah undang-undang. Mungkin itulah sebabnya mengapa tidak ada undang-undang yang mengatur tentang amnesti dan abolisi, atau setidaknya yang menjelaskan pengertian tentang amnesti dan abolisi, karena tidak ada perintah dari Undang-Undang Dasar untuk mengaturnya dalam sebuah undang-undang. Andai pun ada Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi, yang ternyata hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan sebelum 27 Desember 1949. Juga tidak secara jelas memberi definisi amnesti dan abolisi. Sobat SP Legal Channel, dari sisi istilah, amnesti jelas berbeda dengan abolisi. Begitu juga dari sisi subjek yang menerima. Penerima amnesti berbeda dengan penerima abolisi. Nah, menurut keputusan Presiden nomor 13 tahun 1998 tentang pemberian amnesti kepada terpidana Pedro Dalus dan lain-lain, dan abolisi kepada tersangka Muhammad Arif dan lain-lain, ternyata ditemukan perbedaan kedua istilah ini. Amnesti menurut Kepres 13 1998 ini diberikan kepada terpidana dan abolisi diberikan kepada tersangka. Sedangkan dari sisi substansi, amnesti diberikan untuk menghapuskan hukuman pidana yang sudah dijatuhkan. Dan abolisi diberikan untuk menghentikan penuntutan atau sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Nah, dari beberapa perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa amnesti diberikan kepada seorang terpidana yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, statusnya sudah dinyatakan bersalah.
Sedangkan abolisi diberikan kepada seorang tersangka yang masih dalam proses penuntutan dan belum diajukan ke pengadilan, karena kalau sudah diajukan ke pengadilan, statusnya sudah bukan tersangka lagi, tapi sudah menjadi terdakwa. Sehingga bila kita melihat perbedaan prinsip antara amnesti dan abolisi tersebut, maka sebenarnya pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi pada Tom Lembong sama kelirunya. Mengapa? Karena baik Hasto maupun Tom Lembong sama-sama belum berstatus sebagai terpidana. Keduanya baru selesai menjalani persidangan tingkat pertama dan sedang mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Dan tidak pula berstatus sebagai tersangka, karena keduanya saat ini menjalani persidangan di PN atau pengadilan negeri, ya, yang sudah selesai dijalani. Dan berstatus sebagai terdakwa, alias tidak lagi berstatus tersangka. Sederhana saja cara menganalisisnya, sobat. Sebagaimana kita ketahui, baik Hasto maupun Tom Lembong saat ini sama-sama berstatus sebagai terdakwa. Ya, sama statusnya. Tapi mengapa yang satu mendapat amnesti dan yang lain mendapat abolisi? Jadi selain aneh, karena dua orang yang berstatus sama tapi mendapatkan perlakuan berbeda, pemberian amnesti pada Hasto jelas merupakan keputusan yang prematur. Karena Hasto belum berstatus terpidana. Dan pemberian abolisi kepada Tom Lembong juga merupakan keputusan yang terlambat. Karena status Tom Lembong bukan lagi tersangka. Lalu apa kesimpulannya, sobat? Pertama, praktik pemberian amnesti dan abolisi yang keliru ini meneguhkan keyakinan kita bahwa supremasi hukum atau rule of the law sebagai prinsip fundamental dalam sebuah negara hukum masih jauh dari kenyataan. Sebaliknya, politik masih sangat determinan atau sangat menentukan atas hukum dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus Hasto dan Tom Lembong ini. Kedua, kelima faktor yang dianggap selalu mempengaruhi proses penegakan hukum seperti yang diungkapkan oleh Suryono Sukanto tadi, agaknya harus ditambah satu faktor lagi, yaitu faktor politik berupa interpretasi hukum oleh penguasa negara dan juga intervensi politik oleh penguasa negara terhadap proses penegakan hukum. Dan bila memang masih ada keinginan untuk mewujudkan supremasi hukum, maka kekeliruan dalam pemberian amnesti dan abolisi ini seharusnya segera diperbaiki. Semoga bermanfaat dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.